Perhatikan keadaan alam sekitar ini. Bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta, gunung, laut, tanaman, binatang, dan juga manusia? Coba bandingkan di antara benda-benda tersebut. Bagaimana menurut pendapatmu, apakah manusia termasuk makhluk ciptaan Allah yang diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya? Atau manusia makhluk yang lebih kejam dan jahat dari makhluk lainnya? Dan apakah manusia itu diciptakan baik hanya fisiknya saja, ataukah juga dilengkapi dengan bentuk yang sebaik-baiknya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang PAI dan Budi Pekerti kelas 5 bab 1 tentang surah At-Tin. Dalam Al-Quran, surah At-Tin akan diterangkan tentang bagaimana Allah SWT menciptakan manusia. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nah, nama At-Tin sendiri diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya buah tin. Lalu bagaimanakah caranya membaca surat At-Tin? Yuk kita sama-sama membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم, yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Tursina atau Sinai, demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat kebaikan. Bagi mereka pahala yang terus-menerus. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan atau hari akhir sesudah adanya agama atau peringatan-peringatan itu? Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Nah, demikianlah bacaan surah At-Tin beserta terjemahannya. Jadi, dalam membaca Al-Quran, kalian harus memperhatikan hukum bacaannya ya, atau tajwidnya. Nah, baik itu panjang pendek, mat, qalqalah, kemudian harokat-harokatnya, berhentinya, waqaf atau tidak, seperti itu. Jadi, kalian harus perhatikan baik-baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kandungan surah At-Tin. Ayat yang pertama, surah At-Tin berisi penjelasan tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin ini merupakan buah yang sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh maupun untuk digunakan sebagai obat. Buah tin ini banyak terdapat di daerah Damaskus. Nah, Damaskus itu merupakan kota kelahiran Nabi Nuh. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki banyak kandungan minyak. Buah zaitun sendiri terdapat di daerah Baitul Maqdis atau kelahiran Nabi Isa alaihi salam.
Ayat yang kedua menjelaskan tentang Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Nah, Bukit Sinai sendiri ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini menjulang tinggi dengan 2285 meter dan dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Hal ini dikarenakan di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi rasul. Nah, pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kandungan ayat ketiga. Maksud dari kata Baladil Amin di sini adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota ini juga disebut sebagai Ummul Qura, negeri tertua di seluruh dunia. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun kandungan surah At-Tin ayat keempat, yaitu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia dikaruniai akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Manusia dibekali akal pikiran agar dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan manusia kedudukan yang unggul di antara makhluk Allah yang lain. Oleh karenanya, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia. Jika manusia hanya mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti binatang. Karena binatang itu hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Selanjutnya, ayat kelima surah At-Tin menyebutkan bahwa Allah akan mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya apabila manusia itu keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Sedangkan kandungan ayat ke-6 yaitu menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya meskipun mereka telah meninggal dunia. Ayat yang ketujuh menjelaskan bahwa kelak akan ada hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Manusia dilarang meragukannya karena telah banyak bukti yang telah Allah tunjukkan. Ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8 dalam surah At-Tin, menyebutkan bahwa Allah adalah hakim yang sangat adil. Semua perbuatan manusia akan diadili kelak di akhirat. Perbuatan sekecil apapun tetap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perbuatan amal manusia di bumi ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dalam kandungan surat At-Tin dijelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia harus beriman dan beramal soleh agar kita menjadi makhluk yang mulia. Nah, bagaimana cara kita beriman dan beramal soleh? Contohnya yaitu dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat akal, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berbakti kepada kedua orang tua, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Demikianlah pembelajaran tentang surat At-Tin pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.